Oke, kita bahas di soal meteorologinya. Oke, nomor 61. Berdasarkan perubahan temperatur terhadap ketinggian, struktur vertikal atmosfer bumi bisa dibedakan menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Sumber panas bagi lapisan termosfer adalah, menurut teman-teman ini jawabannya apa? Boleh nih di chat ke aku. Ya, benar jawabannya radiasi matahari. Karena kalau misalnya di termosfer ini, dia itu kan em, lebih dekat ke matahari ya dibandingkan sama ke bumi. Jadi sebenarnya di termosfer itu suhunya itu temperaturnya udah nggak dipengaruhi lagi nih sama si aktivitas di bumi. Jadi kebanyakan itu dipengaruhi sama radiasi matahari. Jawabannya Oke, kita lanjut nomor 62. Temperatur atmosfer terendah terdapat pada lapisan. Ini apa, teman-teman? Terendah tuh maksudnya terdingin atau ya kan nggak? Iya, terdingin. Oh ya nggak. Mm-mm. Ya, benar ya teman-teman. Jawabannya B, di mesosfer. Kalau misalnya tertinggi, dia bakal ada di lapisan termosfer. Begitu. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Alat ini disebut titik-titik dan digunakan untuk mengukur apa nih kira-kira teman-teman? Timbul stock. Iya, benar. Jawabannya B, Campbell Stock untuk lama penyinaran matahari. Oke, kita lanjut lagi. Letak geografis Indonesia di sekitar ekuator menyebabkan rata suhu udara konstan sepanjang tahun. Variasi suhu udara maksimum di Indonesia akan teramati secara apa? Ayo teman-teman. Oke, untuk nomor 64 ini jawabannya itu A ya, harian. Soalnya kalau misalnya kita lihat grafik suhu harian di Indonesia itu bakal kayak nampak gitu. Misalnya di siang hari itu 30-an derajat dan di malam hari itu 20-an derajat. Tapi kalau misalnya kita lihat grafik mingguan, bulanan, musiman, itu kita bakal cuma lihat grafik yang didapat plot datanya itu dari rata-rata setiap harinya itu berapa. Jadi kita kayak nggak bisa lihat kayak yang perubahan yang signifikan banget gitu. Jadi kayak biasanya cuma kayak datar aja gitu. Karena ini juga ada dibilang rata suhu udara konstan sepanjang tahun. Dan variasi terbesarnya itu cuma pas di harian aja. Dimana kalau malam itu bisa kayak 20-an, 24, 25, 26. Kalau di siang tuh bisa sampai 30-an derajat gitu. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kejadian hujan lebat dan angin kencang yang menyebabkan dahan-dahan pohon patah, seorang guru pengampu ilmu kebumian di suatu SMA meminta muridnya mengidentifikasi nama dan kecepatan angin pada kejadian tersebut berdasarkan skala Beaufort. Jawaban yang benar adalah titik-titik dan titik-titik. Hmm, ini
teman-teman boleh searching aja sih, karena kalau akan baru kayak kasih materinya kapan ya kemarin ya, jadi kan belum hafal gitu ya. Nah, coba teman-teman searching dan kasih tahu aku yang ini jawabannya apa. Oke, mungkin ini ah, ya jawabannya angin ribut yang kecepatannya 17,2 sampai dengan 20,7 meter per detik. Ini kadang tuh aku juga agak kayak kejebak gitu. Ini ada dibilang dahan-dahan pohon patah. Nah, harus dibedain ya antara dahan sama ranting. Kalau dahan kan berarti yang batang yang lebih gede gitu ya. Kalau ranting yang kecil-kecil aja gitu. Kalau misalnya ranting itu patah, berarti dia itu berapa ini ya? Sebentar. Kalau cabang-cabang patah itu ini di yang ke-8 ya harusnya. Ya, jadi dahan sama ranting itu beda. Oke, kita lanjut nomor 66. Ketika sedang berkemah, seorang siswa mengamati fenomena halo, di mana bulan tampak memiliki cincin yang seperti pelangi di sekelilingnya. Pilih pernyataan yang benar mengenai nama dan jenis awan yang menutupi langit saat itu. Boleh dijawab teman-teman yang ini jawabannya apa? Oke, ya bener ya. Jawabannya itu yang A, cirrostratus, awan tinggi. Dia yang nyebabin halo. Oke. Kita lanjut, nomor 67. Untuk menentukan jumlah uap air dalam udara digunakan beberapa indeks seperti kelembapan relatif atau kelembapan nisbi, kelembapan mutlak, kelembapan spesifik, dan perbandingan campuran. Ini nama lainnya itu mixing ratio ya, yang perbandingan campuran ini. Yang dimaksud dengan kelembapan spesifik adalah
Ya, untuk nomor 67 ini tuh jawabannya A ya. Kalau misalnya B, itu masuknya mixing ratio. Kemarin aku eh, kelupaan buat nyebut mixing ratio atau perbandingan campuran, tapi mixing ratio ini itu perbandingan massa uap air terhadap massa udara kering. Jadi bedanya sama kelembapan spesifik, kalau yang pelembapan spesifik itu massa uap airnya dibandingkan sama massa eh, udara lengas. Udara lengas itu berarti massa uap airnya ditambah sama massa udara kering. Kalau mixing ratio itu cuma massa uap airnya sama udara kering, sama massa udara kering. Jadi yang dibandingin sama itu bukan apa ya? Massa uap airnya cuma dibagi sama massa udara kering yang nggak termasuk uap airnya gitu. Kalau misalnya yang C, ini adalah ini kelembapan mutlak massa uap air dibagi satuan volume. Dan kalau yang D ini kelembapan relatif, di mana itu kelembapan relatif adalah persentase tekanan uap asli atau aktual terhadap tekanan uap maksimum yang bisa dikandung udara. Oke, kita lanjut ya, nomor 68. Hujan lebat yang terjadi di Bandung pada tanggal 9 November mengakibatkan banjir besar. Dan menurut pengamatan yang dilakukan, tercatat hujan turun sebesar 27 mm dalam 15 menit pertama. Berapakah intensitas curah hujan pada saat tersebut? Kira-kira apa nih? Oke, ya benar ya, C. Caranya tinggal si 27 dikalikan aja sama 4. Jadi buat dapat sejam tuh bakal dapat berapa? Dapatnya 108 mm per jam. Oke, kita lanjut. Nomor 69. Musim hujan di Indonesia terjadi pada saat. Oke, iya bener banget. Jawabannya eh, eh, B dan C merupakan jawaban yang benar. Jadi musim hujan di Indonesia terjadi pas musim dingin di BBU dan musim panas di BBS. Jadi udara dari BBU bakal ngalir ke BBS. Tuh. Oke, kita lanjut nomor 70. Pembentukan awan dan hujan disebabkan karena terjadi pengangkatan parsel udara yang menyebabkan udara mendingin dan uap air mengembun dengan bantuan inti kondensasi. Jenis pengangkatan yang paling dominan untuk wilayah Indonesia adalah. Ayo teman-teman.
Yang ini jawabannya itu A ya. Kalau orografi itu berarti dia di pegunungan. Di Indonesia, misalnya kalau misalnya di Bukit Barisan Sumatera itu mungkin ada jenis pengangkatan yang orografis ini. Tapi kan nggak semua wilayah Indonesia pegunungan ya. Jadinya kalau dibilang yang paling dominan juga enggak gitu. Lalu untuk front, karena front itu di subtropis, jadi di Indonesia itu nggak nggak ada si front ini. Kalau adveksi ini bukan masuk ke em, jenis pengangkatan sih, dia itu salah satu jenis kabut, jadi dia nggak termasuk dan otomatis salah ya udah jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 71. Perhatikan pernyataan berikut ini dan pilihlah jawaban yang benar. Coba teman-teman baca dan kasih tahu aku kira-kira jawabannya apa sih? Oke, ya benar ya teman-teman, jawabannya itu yang B. Yang satu itu benar, SI-nya temperatur adalah Kelvin. Lalu yang kedua, gradien vertikal temperatur udara lebih besar daripada gradien horizontalnya. Ya benar. Kalau yang C, ini kalau nggak salah aku pernah baca di slide-nya Pak Zadrak gitu. Nanti coba aku lihat lagi ya. Tapi yang nomor 4 ini jelas salah. Karena eh kok kan kita tahu ya kalau di troposfer itu eh, suhunya makin tinggi itu makin dingin ya. Jadinya eh ini seharusnya salah karena di puncak gunung itu harusnya lebih dingin daripada di lereng gunungnya. Oke, nomor 72. Berdasarkan curah hujan, wilayah Indonesia dibagi atas tiga tipe curah hujan, yaitu tipe monsunal, ekuator, dan lokal. Nah, ini coba teman-teman baca dan kasih tahu aku jawabannya apa.
Oke, jadi untuk yang ini jawabannya itu yang B, yang B karena eh nomor satu itu benar, hampir sepanjang tahun itu kayak tiap bulan itu hujan terus, tapi eh, dalam setahun dia ada 2 kali puncak curah hujannya. Dan puncaknya itu bakal terjadi pas Maret sama Maret sama Oktober. Jadi yang nomor 4 ini salah. Ini harusnya Maret dan Oktober. Dan nomor 3, kota Medan tidak termasuk dalam wilayah ini. Medan itu kan Sumatera Utara kan. Kalau kalau kita lihat Sumatera Utara itu masuknya tipe monsonal. Jadinya ya benar, dia nggak termasuk tipe ekuatorial ini. Jadi satu, dua, dan tiga benar. Oke, kita masuk ke nomor 73. Angin fon yang terjadi di balik pegunungan yang merupakan wilayah bayang-bayang hujan memiliki ciri-ciri titik-titik dan titik-titik serta disertai dengan pembentukan awan. Yang awan ini coba ingat-ingat awan yang bakal terbentuk di pegunungan gitu, yang kayak di atasnya yang aku bilang kayak tudung di atas pegunungan itu awan apa sih? Gitu. Oke, ya benar ya teman-teman. Jawabannya C. Ciri-cirinya itu dia panas, kering, serta disertai dengan pembentukan awan lentikularis. Karena angin fon ini di bayang-bayang hujan, jadi kayak uap airnya udah habis duluan di daerah yang apa ya, daerah depannya gitu deh, depan gunungnya. Oke. Nomor 74, untuk wilayah Argentina, angin dengan jenis yang sama seperti pada soal nomor 73 disebut. Yang ini aku belum bahas, jadi aku langsung jawab aja. Yang ini jawabannya adalah C, Zonda. El Nino, La Nina tentu bukan. Kalau yang Chinook ini untuk di daerah Kanada. Chinook di daerah Kanada dan font ini sebenarnya dia bisa jadi kata universal, dia juga bisa jadi nama angin spesifik di satu wilayah. Angin fon ini sebenarnya awalnya itu dari pegunungan Alpine Utara, Alpine yang di Amerika, bukan di Amerika, pokoknya pegunungan Alpine deh. Awalnya di situ, tapi dia jadi kata universal untuk si angin yang ada di wilayah bayang-bayang hujan ini. Itu. Itu untuk angin di nama angin font di beberapa daerah. Oke, nomor 75 kita lanjut. Fenomena lokal angin darat dan angin laut terjadi akibat perbedaan kapasitas panas antara daratan dan laut. Pada siang hari bertiup angin laut dan malam hari angin darat. Arah dan kecepatan angin darat atau laut sangat bergantung pada titik-titik. Oke, yang untuk nomor 75 ini jawabannya A ya teman-teman. Untuk angin ambien sendiri, sebenarnya aku nggak pernah dengar dan aku nggak pernah belajar angin ambien ini apa. Jadi tadi aku juga coba searching, tapi pengertiannya tuh kayak agak ambigu gitu. Katanya angin yang apa? Angin yang kayak ada di sekitar kita di kehidupan sehari-hari kan itu kayak ambigu banget kan, apa agak aneh gitu. Jadi menurut aku yang ini jawaban yang tepatnya itu A. Kalau C, bentuk pantai itu nanti ngaruhnya itu ke si gelombang laut di materi oceanografi. Eh, tapi sebenarnya
bentuk pantai ini bisa aja mempengaruhi kecepatan si angin darat atau laut karena em, apa ya, gelombang laut nanti ada interaksinya gitu sama angin. Jadi bisa saling mempengaruhi gitu. Tapi karena ini nggak ada opsi A dan C, jadi lebih tepatnya A aja. Karena yang C ini mungkin nggak terlalu signifikan juga. Gitu. Oke, nomor 76 kita lanjut. Pembentukan awan cumulonimbus terjadi karena ada pengangkatan partikel udara secara adiabatik. Pernyataan yang salah terkait dengan pengangkatan partikel udara adalah Em, aku udah jelasin tentang adiabatik belum ya? Kayaknya belum deh. Jadi apa ya? Pengangkatan adiabatik itu berarti misalnya ada suatu parcel udara. Parcel udara itu kalian ibaratin aja misalnya kayak ada balon yang isinya udara gitu. Nah, si parcel udara ini bakal dinaikin ke ketinggian yang lebih atas, tapi pas pengangkatannya itu dia nggak ada pertukaran panas dengan sekitarnya gitu. Jadi kalau misalnya ini, bentar. Tapi ini cuma dibilang tentang pengangkatan parcel udara ya, nggak ada ditanyain spesifik adiabatiknya. Nanti kalau pengangkatan parcel udara di sini mungkin lebih terkait sama kayak pembentukan awan itu bisa gimana aja. Jadi yang A itu benar bisa secara thermal, yang B bisa orografis, iya, C konvergensi benar, front juga benar, yang salah itu yang pengangkatan karena gelombang Rossby. Nah, gelombang Rossby ini sebenarnya masuknya ke materi jet stream. Jet stream itu materi kayak materi OSP atau OSN gitu ya. Jadi em, masih nggak berkaitan gitu kalau untuk di OSK. Gelombang Rossby ini belajarnya nanti di OSP. Tuh. Oke, kita lanjut. Nomor 77. Atmosfer mengandung dua jenis komposisi gas, yaitu gas permanen dan gas variabel. Berikut ini yang bukan gas variabel adalah, oke, ya benar. Jadi jawabannya itu eh, Ne, Ne ini neon. Kalau yang lain ini semua gas variabel dan ya gas variabel. Oke, kita lanjut. Alat ukur meteorologi yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin pada berbagai ketinggian adalah, oke, mungkin materi ini juga belum, untuk alat ini belum pernah aku bahas ya. Jadi jawabannya ini adalah SODAR. Jadi SODAR ini kepanjangannya itu Sonic Detection and Ranging. Jadi alat ini tuh kayak radar gitu ya, yang bisa dipakai untuk bikin profil udara di setiap ketinggiannya. Jadi kayak kok anemometer itu kan dia di ketinggian 10 meter aja ya. Terus dia kayak kita bisa lihat aja kayak baling-balingnya mutar kemana. Terus bisa diukur gitu kecepatannya berapa di 10 meter aja. Tapi kalau si sodar ini dia bisa untuk berbagai ketinggian gitu. Jadi dia kayak radar yang diarahin ke atas gitu aja. Oke, jawabannya B. Kalau barometer tekanan, sikrometer kelembapan, higrometer juga kelembapan. Nanti ini duanya cuma beda di cara bukan cara penggunaan, kayak alatnya nampaknya beda tapi sama-sama fungsinya untuk mengukur kelembapan. Kalau lisimeter ini harusnya ketukar IY sama S.
Y sama I-nya buat evapotranspirasi. Oke, next. Dari pilihan berikut, pilihlah yang bukan faktor pengendali iklim. Ya, untuk ini jawabannya itu yang C ya. Karena C yang pedosfer ini itu kayak lapisan tanah, lapisan paling atas tanah ya. Jadi kayak nggak ada kaitannya gitu sama iklim. Kalau yang lain ini ada kayak ketinggian, ada letak lintang, ada arus laut, ada tapi mungkin nggak terlalu signifikan banget ya. Bisa juga sih. Jadi kayak ya nanti hubungannya sama arus global juga yang pusat tekanan tinggi rendah semi permanen. Next, ini kayaknya soal terakhir untuk meteorologi. Boleh ini jawabannya apa? Gas rumah kaca merupakan gas yang merangkap radiasi gelombang inframerah dan gas rumah kaca yang berperan paling besar dalam meningkatkan temperatur temperatur permukaan bumi adalah ya untuk ini jawabannya itu A ya, H2O atau uap air. Kalau misalnya karena kalau misalnya apa ya karbon dioksida mungkin konsentrasinya karbon dioksida di udara tuh nggak sebanyak si H2O ini jadi dia kayak yang berperan paling besar itu tetap si uap air ini untuk metana kurang untuk ozon kurang dan untuk si eh, CFC ini dia itu lebih ke apa ya dia itu lebih ke merusak lapisan ozon aja sih jadi mungkin dia efeknya itu bikin eh apa ya sinar matahari itu jadi kayak lebih berbahaya aja gitu. Kayak UV ray-nya itu udah jadi nggak ketampung gitu kan. Ya mungkin efeknya kalau misalnya si CFC ini dibiarin terus, si ozon ini kayak dihancurin terus, mungkin efeknya kayak orang-orang bakal kena kanker kulit lebih tinggi gitu frekuensi kenanya. Gitu sih. Oke, ini untuk OSK Kebumian 2017 bagian meteorologi. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyain dari paket soal yang ini?
Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut bahas soal untuk OSK 2019, bagian meteorologi. Sebentar ya. Kayaknya untuk yang ini dia soalnya kayak loncat-loncat ya antara oseanogeologi sama astronya sama meteo. Ini kita lihat aja. Oke. Yang nomor 8, lapisan es atau salju yang terhampar di Antartika dan Arktik merupakan bagian dari komponen iklim yang disebut apa? Ini? Iya, bener. C. Jawabannya kriosfer. Kriosfer berarti eh, ya kriosfer itu es atau salju. Kalau atmosfer itu atmosfer itu kan udara, biosfer makhluk hidup, hidrosfer air, litosfer batuan. Coba C. Kenapa nggak bisa di-highlight? Ya. Oke. Nomor 9, atmosfer terdiri dari, oke ya bener udara kering, uap air, dan aerosol. Ini kalau misalnya ada pilihan yang lebih tepat, mungkin uap air ini bisa diganti sama gas variabel. Jadi kalau ada pilihan itu lebih tepat, tapi karena ini nggak ada, berarti kita jawab yang A aja. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 15 ini, meskipun jumlahnya sedikit, namun uap air sangat penting dalam membentuk, ya benar, yang ini jawabannya yang B, peristiwa cuaca di troposfer. Karena kalau kita lihat yang A, curah hujan itu kan udah masuk ke dalam sih peristiwa cuaca ini. Yang E juga, dan yang untuk C dan D itu sebenarnya kayak dampaknya gitu sih. Oke, yang nomor 16. Distribusi curah hujan di Indonesia memiliki tiga jenis atau pola, yakni yang ini kan udah sering dibahas ya, yang ekuatorial, monsoonal, lokal. Ini. Oke, kita lanjut lagi. Hmm, Nah, ini. Pembalikan arah angin setiap 6 bulan sekali, di mana minimal sudut yang dibentuk 120 derajat dan kecepatan angin minimal 3 meter per detik merupakan dua dari beberapa syarat wilayah. Iya, benar jawabannya wilayah C, monsoon. Oke, kita lanjut ya. Next. Secara umum, sirkulasi atmosfer dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sirkulasi, yaitu sirkulasi meridional dan sirkulasi zonal. Tiga sel sirkulasi meridional dalam model sirkulasi atmosfer disebut, ya benar jawabannya yang D, sirkulasi Hadley, Farrell, dan Kutub.
Ini itu nampak kalau misalnya yang di apa sirkulasi atmosfer global gitu. Kemarin aku ada tunjukin tapi kayak sekilas doang sih. Oke lah, kita lanjut. Ini perbandingan antara radiasi matahari yang dipantulkan dan radiasi yang datang disebut. Ini aku belum bahas. Jadi ini tuh namanya itu albedo. Jadi ini skalanya itu bukan skala sih. Nominalnya itu bakal dari 0 sampai 1. Kalau 0 itu berarti radiasi matahari itu semuanya diserap sama bendanya. Misalnya kayak apa ya? Contohnya kayak misalnya benda yang hitam gitu. Itu kan kayak kebanyakan radiasi matahari itu diserap sama benda yang warnanya hitam. Nah, itu berarti albedonya itu mendekati 0. Kalau seandainya bendanya itu warnanya putih, itu eh, albedonya itu bakal mendekati 1. Jadi eh, radiasi si matahari bakal kebanyakan dipantulkan. Gitu. Nanti ada hubungannya juga sama apakah eh, permukaannya halus atau permukaannya bergerigi. Tapi aku lupa gimana, nanti boleh teman-teman searching deh untuk yang albedo ini. Kita lanjut nomor 31. Radiasi matahari termasuk dalam kategori radiasi gelombang titik-titik, sedangkan radiasi terestrial termasuk dalam kategori radiasi gelombang. Ini kemarin aku ada nyenggol dikit, mungkin teman-teman masih ingat. Boleh coba dijawab. Oke, ya bener. Jawabannya C ya. Ini itu hmm, kalau radiasi matahari, dia itu mancarin lumayan banyaknya itu di UV. UV itu masuknya kategori gelombang pendek. Sedangkan kalau misalnya radiasi terestrial itu radiasi yang dipancarkan bumi kalau misalnya pas malam. Jadi pas malam itu bumi bakal ngeluarin radiasi inframerah. Dan inframerah itu masuknya kategori radiasi gelombang panjang. Jadi jawabannya itu yang C. Dan lanjut ini, dalam spektrum cahaya tampak, cahaya dengan kemampuan penetrasi menembus atmosfer paling besar adalah cahaya dengan panjang gelombang paling bla 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 dan berwarna bla bla bla. Oke, kayaknya yang ini juga aku belum pernah bahas ya. Jadi kalau misalnya untuk penetrasi menembus atmosfer, itu dia yang panjang gelombangnya paling panjang. Dan panjang gelombang yang paling panjang itu warnanya merah. Jadi warna merah itu kalau nggak salah dia sekitar 750 nanometer sampai 680 nanometer. Jadi dia yang paling panjang gitu. Sampai yang paling pendek itu warnanya itu ungu, warnanya ungu. Jadi kayak Mejiku Hibidio gitu. Yang paling panjang merah, yang paling pendek ungu gitu. Dan dia itu panjang gelombangnya itu sekitar 300-an nanometer gitu, 380 nanometer yang paling pendeknya. Itu untuk warna yang ungu. Oke, kita lanjut. Hmm, nomor hmm, nomor 37. Ozon paling banyak menyerap spektrum radiasi pada panjang gelombang. Nah, yang ini berarti apa?
benar jawabannya yang C pada panjang gelombang pendek UV. Ya, oke. Kita lanjut. Oksigen merupakan salah satu unsur atmosfer yang menempati urutan nomor 2 terbanyak. Pada saat ini, sumber oksigen atmosfer berasal dari. Oke, iya benar. Dari A, proses fotosintesis. Kalau misalnya dia, bentar, salah. Kalau misalnya dia pas, dibilangnya pas awal pembentukan bumi, berarti jawabannya itu D, letusan gunung api. Atau enggak proses geologis, tapi lebih tepatnya ini sih, letusan gunung api. Kalau sekarang itu proses fotosintesis. Kalau misalnya ditanya lagi kayak pas awal pembentukan bumi, tapi pas udah ada lautan gitu, nah itu jawabannya fotosintesis alga. Kalau sekarang kan kayak bukan alga sih, lebih ke fitoplankton ya fitoplankton. Kalau sekarang itu kan eh, pohon banyak ya, fitoplankton juga, tapi mungkin mereka kayak equal gitu, sama-sama aja. Tapi kalau zaman dulu itu lebih banyak kayak eh, apa ya kontribusinya itu sama si fitoplankton gitu. Ya ini proses perubahan fasa gas ke fasa padat tanpa melalui fasa cair disebut dengan proses. Kayak bener yang nomor ini jawabannya adalah B, deposisi. Kalau kondensasi dia gas ke cair, sublimasi itu berarti dia padat ke gas, infiltrasi itu bukan termasuk eh, proses perubahan fasa. Kalau berarti cair ke gas. Oke, kita lanjut. Nomor 44. Ketika terjadi proses perubahan fasa, maka dibutuhkan atau dilepaskan panas yang disebut dengan apa? Iya, benar. Jawabannya D, panas laten. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nomor 52. Angin fon yang sering terjadi di daerah pegunungan sisi leeward atau daerah bayang-bayang hujan biasa mempunyai efek yang tidak bersahabat terhadap pertanian. Namun bukan berarti selalu demikian mengingat angin fon memiliki sifat panas dan kering. Maka angin fon juga memiliki dampak positif yaitu. Oke, ya jawabannya A. Membunuh hama dan penyakit tanaman tertentu. Oke, kita lanjut. Awal musim hujan menurut definisi BMKG adalah bila dalam satu dasarian curah hujannya minimal titik-titik diikuti oleh dua dasarian berikut berturut-turut masing-masing dengan curah hujan minimal yang aku belum pernah bahas dan jawabannya itu hmm,
Jawabannya itu nomor yang B ya. Ya, nomor yang ya B. 50 mm dan 50 mm. Satu, ya, oke. Ini hafalan aja sih. Lanjut lagi. Oke, nomor 62, alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis disebut, kalau ada kata otomatis, ini berarti jawabannya langsung yang graf ya. Jadi jawabannya ini termohigrograf. Oke, kita lanjut nomor 63. Kertas yang digunakan untuk mencatat parameter cuaca yang dililitkan pada tabung termograf disebut sebagai, ini apa ya? Coba kalian jawab. Iya, benar. Jawabannya A, kertas pias. Kalau misalnya biasanya ada kayak ginian, udah sih jawabannya kertas pias gitu. Oke, kita lanjut. Hmm. Oke nih, nomor 70, meskipun KNKT belum mengumumkan hasil investigasinya terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang, Jawa Barat, namun kemungkinan pengaruh cuaca pada peristiwa tersebut sangat kecil karena, jadi untuk nomor yang ini, itu jawabannya itu yang C. Sebenarnya aku juga kurang paham sih kayak turbulensinya itu kayak terjadi pas kapan-kapan aja atau ada waktu tertentu atau si breeze front itu kayak kapan aja, tapi ya udah sih jawabannya ini kalau menurut kunci jawabannya gitu. Oke, kita lanjut nomor 71. Pengaruh La Nina sangat besar terhadap musim di Indonesia, khususnya musim penghujan, dengan memicu pertumbuhan awan konvektif di atas wilayah Indonesia yang menghasilkan banyak hujan. La Nina yang dimaksud di atas adalah, ya untuk nomor ini, benar ya jawabannya itu B. Anomali mendinginnya suhu laut di permukaan pantai timur Pasifik bagian ekuator. Kalau misalnya eh, dia mengacunya ke Indonesia, berarti dia bakal jadi anomali memanasnya suhu permukaan laut di pantai barat Pasifik bagian ekuator gitu. Kalau misalnya kayak yang A cuma dibilang bagian ekuator, berarti mungkin ngacunya itu di tengah-tengahnya. Kalau di tengahnya itu berarti dia El Nino gitu. Kalau ini yang C sama D Atlantik, ada Hindia itu udah nggak termasuk. Oke, kita lanjut lagi. Ini nomor 77. Sebenarnya yang ini hafalan aja sih. Dia deskripsi yang sesuai mengenai kondisi angin dan gelombang yang akan ditimbulkan. Yang ini aku langsung tembak aja jawabannya apa.
Yang ini jawabannya itu yang A. Bisa ini hafalan aja, bisa tinggal searching juga ya yang ini. Jawabannya A. Kita lanjut. Oke, nomor 79, jumlah komposisi gas CO2 yang ada di atmosfer bumi di bawah ketinggian 100 km menurut Wallace adalah 325 ppm. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Ini sebenarnya mainin satuan aja sih teman-teman. Coba bisa gak? Untuk yang ini sebenarnya aku agak bingung dikit ya. Soalnya ini kan dibilang sini 325 ppm. ppm itu kan berarti parts per million ya. Sini coba aku share screen yang bikin ini. Oke, harusnya udah bisa lihat bagian pane aku kan ya. Kalau misalnya ppm itu, ih nggak bisa dihapus lagi. Tadi itu biarin aja ya. Jadi 325 parts per million. Per 1 million itu kan berarti 1 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu itu yang simbol yang kayak gini. Itu simbolnya PPT atau part per thousand. Jadi kayak 1/1000 gitu. Jadi kalau misalnya ini mau di-convert ke PPT, harusnya ini tinggal dikalikan dibagi 1000 gini aja gak sih? Jadinya ininya 325-nya nanti dikali 1000. Terus ini 1 juta. Ini dicoret aja. Jadinya 3,325 per 1000 gini. Berarti hasilnya itu kan 325 bagi 1000 itu berapa ini kalau misalnya dijadikan itu 3,25 kali 10 pangkat min 1 ya berarti. Eh, iya, parts per thousand gini. Oh iya benar sih. Ya, jawabannya yang A. Ya, 79 jawabannya yang A. Begitu. Jadi simbol itu tuh simbol 1/1000 ya. Kalau misalnya ppm 1/1 juta.
Jadi tinggal dimainin aja gitu. Kayak gini. Nah, nih kayak gini. Begitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Oke, nomor 80. Tropopause sebagai lapisan pembatas cuaca mempunyai ketinggian yang berbeda, di mana ketinggian di atas ekuator sekitar 3 kali ketinggian di atas kutub, dan menyebabkan adanya perbedaan temperatur rata-rata tropopause di atas ekuator dan kutub. Pilihlah nilai rata-rata tropopause di atas ekuator dan di atas kutub dari beberapa pilihan di bawah ini. Oke, kalau yang ini, kalau menurut kunci jawabannya itu yang B ya. Tapi kayak kalau misalnya kita logikain, kita yang pertama-tama kita mikir kayak pasti di kutub itu bakal lebih dingin gak sih kalau dibandingkan troposfer? Kalau misalkan dibandingkan sama di ekuator. Tapi karena ini ada dibilang em, ketinggian di atas ekuator 3 kali ketinggian di atas kutub. Nah, berarti kan kita juga udah tahu ya kalau misalnya semakin tinggi di troposfer, semakin dingin ya suhu itu. Ya mungkin jadi kita bisa eh, dari situ kita bisa deduksi kalau jawabannya itu yang B, karena si ketebalannya itu tadi bukan tentang kayak ekuator panas kutub dingin enggak kayak gitu tapi lewat si ketinggiannya ini gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 81, lapisan atmosfer di atas stratopause sampai ketinggian 80 km disebut dengan. Iya bener, jawabannya D ya, mesosfer. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 91, manakah di antara jawaban di bawah ini yang bukan merupakan gas utama pembentuk udara kering? Oke, untuk yang ini jawabannya itu yang ya. Jadi hidrogen itu em, tet- a- salah satu gas udara kering juga, walaupun dia persentasenya kecil banget ya. Dia kalau nggak salah kayak 0,01% berapa gitu. Pokoknya persentase hidrogen ini lumayan kecil kalau di udara. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 92 yang bukan merupakan sirkulasi meridional adalah.
Iya, benar. Jawabannya yang B ya, cell walker. Karena cell walker ini sirkulasi zonal, bukan meridional. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 93. Manakah di antara pilihan di bawah ini yang bukan termasuk hidrometeor? Oke, untuk nomor yang ini jawabannya yang B ya, awan. Pokoknya kalau misalnya gimana ya, kalau hidrometeor itu mungkin yang kayak bentuknya di permukaan gitu lah, bukan yang di atas gitu. Kalau kayak gerimis, Virga itu kan dia turun ke permukaan gitu. Walaupun Virga nggak sampai nyampe sih, tapi ya ada turun, ada mau turun gitu ke permukaan. Kalau kabut sama embun kan di permukaan pagi-pagi gitu. Kalau awan kan ya nggak di atmosfer aja gitu sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang terakhir, nomor 100, rotasi bumi akan membangkitkan gaya fiktif yang akan membelokkan arah objek yang bergerak termasuk arus laut. Gaya ini disebut, iya bener yang ini jawabannya ya, gaya Coriolis. Kalau misalnya gaya sentrifugal sama sentripetal itu em, kadang juga ada disebut gitu, tapi kalau gaya sentrifugal, ingat aja, sentrifugal itu gaya yang mengarah dari dalam ke luar, sedangkan gaya sentripetal itu dari luar ke dalam gitu. Oke, untuk paket soal yang ini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku cari dulu ya ini mau paket soal yang mana. Bentar. Oke, kita lanjut bahas yang 2014 ya. 2014. Oke, soal pertama. Perbandingan campuran gas pembentuk atmosfer terdiri atas berapa persen nitrogen, berapa persen oksigen, berapa persen argon, dan gas-gas lain sebesar.
Oke, yang ini jawabannya itu yang B ya teman-teman. Karena hmm, si argon ini dia nggak sampai 1%, dia cuma 0,9 aja. Kalau yang kayak misalnya oksigen mungkin masih bisa dibulatin 20,9. Cuma yang argon ini kayak angkanya cukup apa ya, bisa dibilang agak beda jauh kalau misalnya mau dibulatin ke satu gitu. Jadi kayak di apa ya, hafalin aja nih argon 0,9 gitu. Ini untuk yang nomor 41 jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi. Ilmu yang mempelajari dinamika, sifat fisis, dan kimiawi atmosfer disebut. Oke, untuk yang ini jawabannya itu yang D, meteorologi. Kalau misalnya dia klimatologi, mungkin klimatologi itu biasa kata kuncinya itu kayak mempelajari eh, rata kondisi cuaca atau rata kondisi atmosfer gitu. Pokoknya ada kayak kata rata-ratanya gitu. Kalau misalnya dinamika, sifat fisis, kimiawi itu kayak apa ya? Atau enggak misalnya kayak sesaat aja gitu. Terus ini kayak pokoknya yang gini itu masuknya ke si meteorologi. Kita lanjut nomor 43. Untuk mengetahui tentang atmosfer, para ahli meteorologi melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang bukan instrumen meteorologi di bawah ini adalah, ini udah jelas banget jawabannya A, stetoskop. Oke, kita lanjut aja ya. Nomor 44. Radiosonde adalah instrumen meteorologi yang digunakan untuk mengukur profil vertikal atmosfer yang diluncurkan menggunakan balon berisi gas hidrogen. Instrumen yang meteorologi yang dibawa adalah. Oke, untuk nomor yang ini jawabannya itu yang E ya teman-teman. Kemarin aku ada cerita nggak sih yang radio sondenya itu jatuh di apa? Jadi pernah kayak di BMKG itu kalau pas di radio sonde itu diterbangin, itu biasa kadang kayak sering jatuhnya di pemukiman warga gitu. Kayak akan berarti ada kayak GPS-nya buat ngelacak gitu. Radio sondenya jatuh di mana, terus kayak jatuh di pemukiman warga, terus berakhir diloakin gitu sama warga sekitar gitu, si radio sonde yang mahal itu gitu, dijual berapa ribu doang gitu. Jadi ya gitu deh. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 45. Menurut karakteristik temperatur, atmosfer dibagi menjadi 4 lapisan. Pembagian yang bukan didasarkan atas karakteristik temperatur adalah. Oke, ya benar. Jawabannya C, ionosfer. Karena ionosfer itu dibagi berdasarkan kayak em, apa ya, karakter spesifiknya gitu, karakter mana ya, karakter komposisinya gitu deh. Oke, kita lanjut. 46. Fungsi atmosfer antara lain adalah untuk melindungi permukaan bumi dan kehidupan di atasnya dari.
Iya, benar yang E. B dan C benar. Karena hujan asam enggak sih. Hujan asam nggak bisa dilindungin sama si atmosfernya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 47. Lapisan ionosfer yang terletak mulai dari ketinggian 80 km terdiri atas tiga lapisan. Secara berurutan, dari lapisan terbawah adalah, iya benar, yang A, lapisan D, E, dan F. D paling bawah, F paling atas. Oke, kita lanjut. Lapisan ionosfer yang ada hanya pada siang hari dan bersifat menyerap gelombang radio adalah, iya benar, yang A, lapisan D. Oke, kita lanjut. 49, suhu atmosfer terdingin terletak pada puncak lapisan. Oke ya, ini sama kayak tadi ya, ada soalnya juga yang C, mesosfer. Oke, yang ini soalnya ngulang lagi, jadi aku skip aja ya. Yang ini jawabannya yang D, Chemble-Stokes nama penyinaran matahari. Oke, kita lanjut nih. 51, untuk melakukan pengamatan hujan digunakan alat-alat sebagai berikut. Yang mana? Iya, bener yang A dan D benar. Sebenarnya aku jarang dengar tentang yang Drisdometer. Coba aku searching bentar ya. Drisdometer dipakai untuk mengukur kecepatan kecepatan hujan yang jatuh dan juga ukurannya itu berapa. Oke. Dan kalau satelit TRMM ini buat ngukur curah hujan juga sih ya. Yang kalau yang C itu kan all in one gitu ya, yang radar cuaca. Jawabannya A sampai D benar. Kita lanjut. Ada dua macam barometer air raksa yang dikenal secara umum dalam meteorologi, yaitu barometer bejana tidak tetap atau barometer Fortin dan barometer bejana tetap atau barometer Q. Barometer air raksa dikembangkan pertama kali pada tahun 1643 oleh, wah ini sangat sejarawan banget ya. Oke, yang ini benar ya, yang B, Torricelli. Oke, ditemukan oleh si Torricelli. Oke, kita next. Barometer yang tidak menggunakan air raksa disebut dengan barometer. Oke, iya bener. Yang ini nomor 53 jawabannya C, aneroid. Kemarin kita lihat gambarnya aneroid itu kayak apa ya? Kayak bisa langsung dilihat aja gitu. Bisa langsung diukur dia pakai penunjuk jarum gitu. Bukan pakai air raksa. Oke, kita lanjut. Nomor 54. Angin adalah massa udara yang bergerak karena memiliki arah kecepatan. Dan kita seringkali mendengar berita cuaca yang mengatakan besok akan bertiup angin timur dengan kecepatan 50 km.
per jam. Yang dimaksud dengan angin timur adalah, oke ya benar ya teman-teman, yang angin yang bertiup dari arah angin ya angin timur adalah angin yang bertiup dari arah timur atau sudut 67,5 sampai 112,5. Berarti yang pokoknya masih di 90 derajat gitu, yang di rentang sekitar situ gitu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk dua stasiun meteorologi yang terletak pada garis median yang sama, tapi pada lintang yang berbeda, yaitu stasiun A terletak di ekuator dan stasiun B pada lintang 1,5 memiliki tekanan barometer masing-masing secara berurutan 1000 milibar dan 1010 milibar. Berapakah besar gradien tekanan antara kedua stasiun tersebut? Nah, yang ini perlu dihitung nih. Coba, hmm, coba deh. Oke, bentar. Mungkin ini aku lupa belum infoin ya. Ya, ini ada di bank lintang 1,5. Mungkin dia kayak apa ya? Jaraknya itu 1,5 derajat ya. Di itu dan kalau nggak salah, sebentar aku searching dulu supaya aku nggak salah. Seingat aku 1 derajat di peta itu sama dengan 111 kilometer. Ya, 1 derajat itu 111. Jadi kalau misalnya dia 1,5, artinya dia itu sekitar 116,5. Sebentar aku ketik aja di sini. Bisa diketik ya. 100. Hmm, ini nggak bisa diketik di sini. 116,5 kilometer. Nah, pakai info ini coba teman-teman hitung em, gradien tekanannya itu berapa sih? Oke, untuk yang ini, bentar deh, karena ini hitungan aku kasih waktu agak lama deh, bentar. Oke, untuk yang ini sebenarnya nggak perlu pakai rumus yang kemarin aku kasih, yang pakai sampai dibagi sama, apa sih? Dibagi sama densitas itu. Soalnya kita bisa lihat ini di jawabannya itu, di pilihannya itu satuannya tuh milibar per kilometer, dan info yang kita punya itu juga milibar sama kilometer. Jadi kita bisa langsung bagi aja kayak antara ininya tinggal dikurangin dan dibagi sama ini. Jadi kayak bentar, aduh salah. Mana pen saya? Oke. Hmm, ya ampun.
Ih, dihapus gimana ya? Oke, berarti ini tinggal 1010 dikurang sama 1000. Hasilnya 10. Perbedaan 10 ini dibagi sama 166,5. Hasilnya itu kita bakal dapat 0,06 milibar per kilometer. Kalau misalnya kayak yang kemarin, yang pakai meter per second kuadrat itu kalau misalnya ditanya gaya gradien tekanan. Sedangkan ini nggak ada gayanya, jadi cuma gradien tekanannya aja. Jadi seberapa besar sih tekanan itu berubah kayak per kilometernya dari dua stasiun ini gitu. Jadi untuk yang ini jawabannya itu yang A. Oke, sebentar ya. Ini kenapa chatnya hilang? Oi, eh, oke, kita lanjut nomor 56. Awan cumulus humilis merupakan ciri dari kondisi cuaca. Kakak di mute, Kak. Oke, sorry ya. Oke, yang tadi yang awan cumulus humilis ini itu merupakan ciri dari cuaca cerah. Kalau misalnya dia cuaca apa? Kalau mendung itu berarti dia em, cumulus antara congestus atau enggak yang cumulonimbus gitu. Oke, next 57 yang merupakan tujuan pengamatan atau penelitian meteorologi antara lain adalah. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, jadi eh yang nomor 57 ini ya jawabannya yang D ya, karena untuk prediksi cuaca dan iklim. Dan pengembangan wisata itu mungkin bisa aja make kayak pengamatan atau penelitian meteorologi, tapi kayak pengamatan sama penelitian meteorologi itu tujuan utamanya tuh bukan dipakai untuk pengembangan wisata itu. Tuh. Kita lanjut nomor 58. Menurut pembagian berdasarkan iklim matahari, maka kota Naha di Jepang yang terletak pada lintang 26 derajat eh 26 derajat 12 apa ini gimana nyebutnya? Dan bujur ini akan memiliki iklim.
Nah, iklim matahari ini aku belum jelasin ya apa soalnya juga jarang dipakai. Jadi si iklim matahari ini cuma dikategorisasiin berdasarkan si lintangnya, di mana kalau lintangnya 0 sampai 23,5, ntar aku ketikin di sini aja. Kalau misalnya dia 0 sampai dengan 23,5, dia itu bakal masuk ke daerah tropis. Kalau misalnya dia di 23,5 sampai dengan 40, dia masuknya itu subtropis. Kalau misalnya dia 40 sampai 60 setengah, 60 setengah, itu dia masuknya ke iklim sedang. Dan kalau misalnya dia 60,5 sampai dengan 90, itu dia masuknya ke iklim dingin. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kota Naha berarti dia akan punya iklim subtropis. Tapi kenapa ini nggak ada di pilihannya ya? Nomor 58 kalau menurut kunci jawabannya itu iklim sedang. Tapi kalau menurut iklim matahari ini kurang tepat sih. Tapi ya ini kurang tepat sih. Cuma kita ngikut yang paling mendekati aja kali ya. Yang iklim sedang ini yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 59. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada saat, kok kayaknya yang ini kayak sering banget gitu. Kalau ini kayak nggak ada em, dibilang musim panas sama musim dinginnya itu di belahan bumi utara atau selatan. Jadi nomor yang ini kita skip aja dulu ya, soalnya ini agak apa ya, rancu gitu soalnya. Oke, nomor 60. Kabut yang terjadi akibat udara hangat dan lembab bergerak di atas permukaan yang lebih dingin disebut. Oke, ya benar yang ini em, jawabannya C, kabut adveksi. Sebenarnya kabut itu jenisnya ada dua, kabut adveksi sama kabut radiasi. Aku lupa yang kabut radiasi itu kayak gimana, tapi kalau kabut adveksi itu definisinya ini, kabut yang terjadi akibat udara hangat dan lembab yang bergerak di atas permukaan yang lebih dingin. Kalau ini biasanya kabutnya tuh kayak misalnya kita pagi-pagi lihat jalanan berkabut, nah itu gara-gara si kabut adveksi ini. Nomor 61, klasifikasi iklim Oldeman didasarkan pada. Oke, kalau untuk yang Oldeman, Oldeman itu didasarkan pada yang C, kebutuhan air oleh tanaman, terutama padi. Sama kalau nggak salah itu si Oldeman ini fokusnya itu untuk ke pertanian gitu, khususnya padi. Kalau misalnya yang E itu em, klasifikasi iklim Köppen yang ngandelin curah hujan sama temperaturnya itu. Kalau ketinggian tempat itu iklim Junghun ya. Kalau Junghun itu pakai ketinggian tempat untuk em, lihat vegetasi apa yang bakal ada di ketinggian tertentu gitu. Oke, kita lanjut nomor 62. Angin gunung biasanya mulai terjadi pada saat.
Oke, yang ini jawabannya itu A ya. Soalnya apa ya? Kalau pas matahari terbenam itu kayak efek mataharinya tuh kayak belum apa ya? Belum sepenuhnya hilang gitu loh, masih kayak masih terpengaruh gitu. Kalau misalnya pas larut malam, nah prosesnya tuh kayak baru jalan gitu loh. Si puncak gunungnya mulai mendingin, sama si lembahnya juga mulai mendingin, sama tergantung yang mana kayak mendingin lebih cepat duluan. Nah, kalau angin gunung itu kan berarti dia dari gunung ke lembah. Kalau di puncak gunung, dia berarti dia lebih cepat mendingin daripada di lembah. Makanya ada angin dari puncaknya ke lembahnya. Dan itu pas di larut malam gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 63. Jika seseorang melakukan perjalanan darat dari Indonesia hingga Korea Utara, maka orang tersebut akan menemukan gaya Coriolis terbesar ada pada negara. Untuk soal yang ini, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, kan rumus gaya Coriolis itu kan 2 dikalikan omega atau kecepatan rotasi bumi, dikalikan kecepatan angin, lalu dikalikan sin lintang. Nah, sin lintang itu kalau dia nol, hasilnya kan nol kan, sin nol ya nol. Tapi kalau dia sin 90 derajat, dia hasilnya satu. Berarti kita bisa simpulin kalau semakin apa ya, semakin besar si lintangnya itu, semakin besar juga gaya Coriolis yang bisa apa ya, bisa dirasakan sama orang tersebut. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang E, Korea Utara. Karena di antara semuanya ini, Korea Utara yang paling terletaknya di utara gitu. Jadi kayak dia yang lintangnya paling gede di antara yang lainnya. Makanya si gaya Coriolisnya ini bakal terbesar di Korea Utara. Gitu. Next, kita lanjut. 64. Bentar aku lihat dulu ya ini soalnya sampai nomor berapa. Oke, sampai nomor 70. Harusnya waktunya cukup sih. Oke. Nomor 64, Indonesia merupakan untayan kepulauan di ekuator dan terletak antara dua benua dan dua samudra, memberikan karakter iklim yang sangat istimewa, yaitu untuk yang ini iya B benar, tapi A juga benar. Jadi karena ini ada dibilang nih, untayan kepulauan di ekuator. Nah, ekuator ini berarti iklimnya tropis, terletak antara dua benua dan dua samudra. Berarti monsoon. Berarti kita jawabannya adalah yang D, A dan B benar. Oke, kita lanjut. 65. Komponen pembentuk sistem iklim antara lain adalah
Oke, untuk yang nomor 65 ini jawabannya itu yang ya, yang A dan C benar. Soalnya radiasi matahari itu nggak termasuk ke komponen pembentuk sistem iklim, tapi dia itu termasuk jadi kayak salah satu faktor yang mempengaruhi si iklim gitu. Faktor kayak apa ya? Pokoknya gara-gara radiasi matahari ada pembagian iklim gitu. Tapi dia bukan kayak komponennya gitu. Kalau komponennya itu masuknya kayak litosfer, kriosfer, atmosfer, biosfer yang ada fer-fernya itu masuk ke komponen pembentuk sistem iklim gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 66. Daerah iklim tropis juga merupakan daerah sabuk angin pasat. Pada puncak musim panas di BBS, maka arah angin utama untuk kota Pontianak adalah kalau buat yang ini pada puncak musim panas di BBS berarti kan artinya em, sumber udara atau sumber anginnya itu kan dari atas ya dari benua Asia. Jadi kalau misalnya arah angin utama untuk kota Pontianak adalah jawabannya itu yang A, angin utara. Walaupun kalau misalnya ini kayak nyebutnya itu angin muson barat, tapi kalau misalnya kita lihat di peta angin muson barat itu kayak panah anginnya itu kayak mostly dari atas ke bawah, kayak lurus-lurus aja. Kecuali di daerah timur Indonesia. Di timur Indonesia baru kayak belok-belok, itu pun kayak nggak purely dari barat gitu. Kayak arahnya itu lebih ke gimana ya? Aku nggak tahu sih ini dasar penamaannya gimana, tapi ya udah namanya angin muson barat, angin muson timur gitu. Kalau misalnya arah anginnya yang benar-benar eksaknya gitu, kita bisa lihatnya itu arahnya tuh dari utara gitu. Jadi namanya angin utara. Oke, kita lanjut. Nomor 67 perbandingan antara radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan yang datang. Disebut, yang ini kan udah kita bahas juga ya. Cobanya itu deh albedo. Kita lanjut. Tahap kedua pertumbuhan siklon tropis dengan kecepatan angin 20 sampai 34 knot adalah oke ya bener ya jawabannya itu C, depresi tropis. Jadi dulu itu aku ngafal kayak tahap pembentukannya itu kayak yang pertama itu gangguan tropis. Dia diganggu dulu, dia diganggu sama uh, pokoknya dia diganggu deh. Terus habis itu tahap keduanya dia depresi, dia sedih, dia depresi. Habis itu di tahap ketiga dia kayak ngamuk, dia marah gitu. Jadinya dia badai tropis. Lalu pas di tahap akhirnya baru dia jadi siklon gitu. Aku hafalnya gitu dulu. Ya walaupun cukup aneh cuma ya udah deh yang penting hafal gitu. Oke, kita lanjut nomor 69. Yang bukan ciri khusus badai tropis adalah
Oke, untuk nomor 69 ini dia jawabannya itu A ya. Dia dia badai tropis itu belum punya mata badai. Yang baru punya mata badai itu cuma di hurricane aja pas sudah jadi siklon tropis. Kalau misalnya ada dua isobar tertutup, ya, mencapai 64 knot, ya, tapi dia tidak melebihi 64 knot, ya, mencapai aja. Memiliki nama, ya, soalnya pas di badai tropis ini udah mulai dikasih nama si siklon tropisnya. Dan bergerak secara siklonik, ya, dia udah bergerak secara siklonik. Oke, kita lanjut. Nomor 70. Jika dibandingkan dengan angin darat dan angin laut, maka angin laut akan lebih kuat atau kencang dari angin darat. Penyebabnya adalah, oke, untuk nomor 70 ini, kita perlu ingat lagi nih, kayak apa sih yang faktor-faktor apa yang bakal mempengaruhi si kecepatan angin. Dan salah satu faktor yang bakal mempengaruhi kecepatan angin itu adalah si gradien temperatur. Jadi kan angin laut itu terjadinya pas siang hari ya, pas siang hari dan kalau angin darat itu pas malam hari. Berarti dari darat ke laut itu malam, berarti dari laut ke darat itu pas siang. Nah, pas di siang hari emang yang B itu punya kontribusi. Laut mempunyai kapasitas panas yang lebih besar daripada daratan. Tapi itu kayak yang B itu ngejelasin gimana mekanismenya aja. Dia nggak ngejelasin kayak kenapa kok bisa dia lebih kuat atau lebih kencang. Nah, ada faktor lainnya yaitu si gradien temperatur. Jadi, kalau misalnya gradien temperaturnya itu lebih tinggi, maka kecepatan angin itu bakal lebih kencang. Tapi kalau gradien temperaturnya itu rendah, maka anginnya itu juga bakal lebih lambat. Jadi kayak pas di siang hari itu daratan kayak jauh lebih cepat panas daripada si lautan gitu. Makanya gradien temperatur pas siang hari itu dia lebih besar daripada di malam hari gitu. Jadi jawabannya itu yang eh, walaupun si B itu masih ada kontribusinya juga gitu. Oke, sekian sih untuk pembahasan yang OSK Kebumian ini 2014 ya. Berapa ini? 2014 ya. Berarti hari ini kita bahas 3 paket soal ya. Yang ini berapa yang ini? Yang ini yang 2017, yang ini 2019, dan yang ini 2014. Dari yang paket soal 2014 ini, apakah teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kak, boleh ulang yang nomor 55 nggak? Boleh. Ya, ya, oke. Yang nomor 55 ini, oke, bentar. Ini paint aku masih nampak kan ya, yang ini. Oke, jadi yang nomor, bentar deh, aku nggak tahu ini nampak gak ya.
Oh ya, nampak harusnya. Share screen. Oke. Jadi, ini dibilang kalau ada stasiun A, nah, stasiun A itu terletak di ekuator. Jadi ini stasiun A di ekuator. Ekuator itu kan berarti 0 derajat. Dan ada stasiun B yang letaknya itu dia di derajat 1,5 derajat di peta. Nah, kalau di peta itu eh, beda 1 derajat, beda satu derajat di peta itu artinya beda 111 kilometer di kenyataannya. Ini nanti ada perhitungannya gitu sih, pakai kayak luas permukaan bumi, tapi itu nanti deh ya. Jadi kita cukup tahu aja dulu 1 derajat di peta bakal bikin, eh bukan bakal bikin, kenyataannya itu bedanya 111 kilometer. Jadi kita bisa hitung kalau si 1,5, ini kan bedanya berarti 1,5 ya. Berarti kita hitung aja 1,5 ini, 1,5 derajat ini berapa kilometer sih di aslinya. Kita kalikan aja sama 111. Nah, dari sini kita bakal dapat eh, jarak sebesar 166,5 kilometer. Nah, lalu kita lihat pressure-nya itu, kita lihat tekanannya. Pas di A itu dia 1000 milibar. 1000 milibar. Sedangkan di B itu 1010. Jadi bisa kita simpulin kalau ini perbedaannya itu 10 milibar. Nah, karena ditanyain seberapa besar sih gradien tekanan, artinya gradien tekanan itu seberapa besar perubahan dari tekanan di antara jarak kedua tempat itu. Bukan tentang gayanya. Kalau misalnya yang kemarin pakai rumus yang ini, yang ada -1 per densitas dikalikan eh, pressure sama jarak, ini sebenarnya untuk gaya. Ini sebenarnya untuk gaya. Tapi karena kita nggak diminta gayanya, kita cuma diminta gradien tekanan. Oke, dari rumus yang kemarin itu, ini sebenarnya gradien tekanannya. Ini yang di ini delta P sama dibagi delta X, ini sebenarnya gradien tekanan. Nah, jadi kita ambil bagian dari rumus ini aja yang kita pakai. Nah, terus kita juga lihat satuannya ini kalau di jawabannya itu udah milibar per kilometer. Jadi kita nggak perlu ubah lagi ke satuan internasional karena jawabannya nggak minta di satuan internasional. Jadi kita bisa langsung dibagi aja 10 milibar perbedaannya dibagi sama jarak antara stasiun A sama stasiun B ini. Kita bagi sama 166,5. Nanti hasilnya itu bakal jadi ya, bakal jadi 0,06 0,06 milibar per kilometer. Ini dapat hasilnya kayak gini. Oke, untuk yang ini udah paham. Oke, sama-sama. Teman-teman ada pertanyaan yang lain lagi? Kalau misalnya teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan sesi malam ini eh, sampai sini. Oke, mungkin teman-teman boleh live ya. Terima kasih udah join hari ini, teman-teman. Kasih Kak. Oke, sama-sama.